Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan sehat selalu, agar kita dapat beraktivitas dan belajar dengan semangat. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, nih ya, kita sudah masuk subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pembelajaran 2. Nah, silakan anak-anak buka halaman 75. Membuat daftar pertanyaan, wawancara, dan mencatat hasilnya. Nih ya, sebelum wawancara, kalian harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Menulis cerita atau membuat karangan berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, setelah wawancara, hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Itu ada di halaman 76. Membuat karangan dari hasil wawancara. Bisa menggunakan cerita. Nah, silakan dulu kalian buka halaman 75. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah kalian siapkan, lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian. Tuliskan hasil wawancara kalian dengan bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini ya, tulis nama yang diwawancarai siapa. Nah, kemudian pertanyaannya kalian buat dulu. Nah, pertanyaan itulah yang akan kalian tanyakan ke narasumber. Nanti hasil jawabannya juga ditulis. Ini nanti tugas kalian ya, membuat pertanyaan dan langsung dijawab. Itu di halaman 75. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN, masih di pembelajaran 2. Silakan kalian buka halaman 78 dulu ya. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah apa? Menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nih, silakan kalian buka 78. Kita membaca. Ayo membaca. Menghargai perbedaan dalam keragaman. Meskipun memiliki usia yang hampir sama, manusia memiliki pertumbuhan tinggi badan yang berbeda. Kadangkala perkembangan berat badan juga berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi makanannya. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh kebiasaan hidup dan faktor keturunan. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan.
Setiap orang tentu memiliki kebiasaan, yaitu suatu aktivitas yang sering dilakukan. Contoh adalah bangun pagi, makan siang, dan tidur malam. Apakah tiap anggota keluarga kalian bangun pagi, makan siang, dan tidur malam dalam waktu bersamaan? Pasti berbeda-beda ya di setiap anggota keluarga. Ada yang bangun pagi, ada yang enggak, ada yang makan siang, ada yang enggak, ada yang tidur siang, dan ada juga yang tidak tidur siang. Itu berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jangan saling mengolok-ngolok. Dan juga pertumbuhan tinggi, ada tingginya, ada yang tinggi, ada yang rendah badannya, ada yang kurus, ada yang gemuk. Kita yang gemuk jangan mengolok-ngolok yang kurus. Yang kurus jangan mengolok-ngolok yang gemuk. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Bersama dengan teman kalian, diskusikan kebiasaan baik dan kebiasaan baik dan kebiasaan kurang baik yang ada di sekitar kalian. Catatlah hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel. Ini ada di halaman 79. Masih PPKN di halaman 80. Saling menghormati dan menolong. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai. Itu ada gambarnya. Tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah. Perisai berlatar merah, warnanya merah. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat, haknya, dan kewajiban-kewajiban asasinya. Setiap warga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Tapi saling menghargai dan menghormati. Ini ya. 81. Makna dari sila kedua antara lain sebagai berikut. 1. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selain satu bentuk pengamalan sila kedua, salah satu bentuk pengamalan sila kedua, Pancasila, adalah sikap saling menghormati antar sesama, terutama orang yang tinggal di sekitar atau tetangga. Orang yang tinggal di sekitar rumah kalian disebut
tetangga. Tetangga, kalian tentu ada yang sebaya dengan kalian. Ada juga yang lebih tua daripada kalian. Bentuk saling menghormati dengan teman adalah saling menghargai dan toleransi. Apa itu menghargai? Menghargai artinya membuat sesuatu berharga. Orang yang menghargai orang lain akan dihargai orang lain. Menghargai juga berarti tidak menghina dan tidak memperolok-olok seseorang. Menghargai ditunjukkan dengan sikap yang baik. Misalnya, memberikan pujian apabila ada teman yang berprestasi. Bersikaplah santun terhadap teman. Bertuturlah yang sopan kepada teman. Jangan sampai kalian berkata kasar kepada teman. Nah, sekarang yang kedua, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Tidak boleh memaksakan kehendak. Toleransi berarti juga tepat selera, yaitu menjaga perasaan orang lain. Hargailah orang yang berbeda dengan kita. Misalnya berbeda agama, usia, dan suku. Tujuannya untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat. Jangan saling mengolok-olok, mengejek-ngejek apabila kita berbeda agama. Ya, jangan menghina agama orang lain. Tugas hari ini, kerjakan halaman 75, membuat 5 daftar pertanyaan dan jawabannya dari hasil wawancara. Selamat mengerjakan. Nah, itu saja ya yang Ibu jelaskan, semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa selalu tetap semangat menjaga kesehatan. Ya, Ibu tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.